Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Syukur jikalau pada kesempatan pagi hari ini diberikan kepada kita untuk kita bersama dapat bersekutu, beribadah di tempat ini. Kita memasuki Minggu Advent yang ketiga dan sungguh hari ini adalah hari yang sangat berbahagia bagi kita sebagai warga GKMI Pati. Karena pada hari ini kita akan memperingati hari ulang tahun GKMI Pati, yakni tepatnya pada tanggal 8 Desember yang lalu. Untuk itu, sebelum kita masuk ke dalam ibadah, kita akan pujikan pujian lagu pembuka hormat bagi Allah Bapa. Kita pujikan bait 1, 2, dan 3. Bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Bagi Raja Surga, Tuhan kaum manusia. Hormat bagi Raja Gereja di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Satu kali lagi, bait yang ketiga, haleluya. Haleluya, persembahan Allah kerajaanmu, diletakkan siang malam di hadapan katamu. Haleluya, haleluya, di hadapan katamu. Saudari untuk bangkit berdiri. Dengan menengadakan hati roh jiwa kita kepada Tuhan, marilah ibadah raya Minggu Advent yang ketiga sekaligus peringatan hari ulang tahun ke-85 GKMI Pati ini. Kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan bagi kita datangnya dari Allah pencipta langit bumi beserta dengan segala isinya. Turunlah atas ibadah ini dan atas saudara-saudari sekalian anugerah, damai sejahtera, dan kasih dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya.
saya akan membacakan dari kitab Zakaria pasal 7 ayat 9 demikian. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Amin. Amin, amin, Jemaat, saya persilakan untuk duduk kembali dan saya serahkan kepada pemimpin liturgi untuk melanjutkan ibadah. Nat Advent ketiga terambil dari Mika 5 ayat 2-3. Tetapi engkau hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan, lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada bangsa Israel. Bapak Ibu, sebentar kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita, segala pergumulan dan permasalahan yang kita hadapi, juga untuk ucapan syukur atas segala yang Tuhan sudah jadikan dan peliharakan kepada setiap kami. Kita akan menyiapkan hati, menyiapkan pikiran kita. Untuk itu kita akan naikkan pujian bisikan pengharapan. Kita akan nyanyikan bait 1, 2, dan 3. Suara malam tetap seperti tumbuhan, nyanyi dalam kesusahan hingga pada akhirat. Nantikanlah nantikanlah fajar pagi bersinar dengan pengharapan ku cinta suaramu. Dan pada petang hari matahari terbenam, sekalipun dalam malam gelap bersinar bintang surga.
Lihatlah tampak wajahnya, wajah juru selamat. Pada hari yang mulia, itulah hati kita. Ku cinta suaramu di aku, beri selamat padaku. Mari Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita datang menghadap hadirat Tuhan, satukan hati menaikkan doa-doa kita. Mari kita berdoa. Segala hormat, pujian dan syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan, yang sudah memimpin, melindungi, menyertai kami di dalam menjalani kehidupan hari demi hari. Kami sungguh merasakan kuat kuasa Tuhan selalu ada bersama-sama kami. Karena kami tidak mampu untuk menjalani kehidupan yang berat ini dengan kekuatan dan kemampuan sendiri. Tetapi karena anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan sajalah kami ada sebagaimana ada pada saat ini. Kami boleh dipersekutukan di rumah Tuhan dengan hati yang penuh sukacita, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dan kini Tuhan, di dalam kesempatan ini kami bersatu hati. Di dalam nama Tuhan Yesus datang menghampiri hadirat Bapa untuk menaikkan pergumulan-pergumulan kami akan kehidupan kami. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan seluruh jemaat GKMI Pati. Kami mohon kiranya Tuhan memimpin, melindungi dan menyertai, terutama pada saat-saat jemaat Tuhan menghadapi berbagai persoalan hidup yang hamba-Mu tidak tahu apa yang dihadapi oleh jemaat Tuhan. Tetapi Tuhan tahu. Mari Tuhan, Engkau sendiri yang akan menopang. Engkau sendiri akan menyediakan jalan keluar yang berkemenangan dalam setiap pergumulan, dalam setiap persoalan-persoalan yang kami hadapi. Kalau ada jemaat kami yang pada saat ini dalam keadaan sakit, mereka yang dalam masa-masa pemulihan dari sakit, kami mohon kiranya Tuhan juga melawat mereka satu persatu. Tangan Tuhan yang penuh dengan kasih dan kuasa kiranya menjamah mereka, menyembuhkan dan memulihkan mereka. Sehingga mereka sehat kembali, sehingga mereka dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan, untuk gereja kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Waktu demi waktu dalam setiap karya dan pelayanan GKMI Pati. Sehingga pada hari ini Tuhan, kami boleh mensyukuri sekaligus merayakan secara sederhana hari ulang tahun yang ke-85 GKMI Pati. Kami ingin menundukkan diri di hadapan Tuhan, bahwa kalau GKMI Pati boleh ada sebagaimana ada saat ini bukan karena kekuatan kami, tetapi karena Tuhan yang menyertai kami. Tuhan sudah memakai kami sebagai alat-alat Tuhan untuk berkarya dan bekerja bagi pertumbuhan GKMI Pati dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, perjalanan GKMI ke depan kami tetap serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah spirit dan semangat para pendahulu kami Tuhan boleh senantiasa hidup di dalam kehidupan kami. Kesetiaan mereka, kebenaran hidup mereka di hadapan Tuhan, biarlah itu yang senantiasa menyertai perjalanan kami ke depan. Kami juga berdoa dan menyerahkan untuk bangsa dan negara kami di dalam menghadapi berbagai krisis multidimensial yang sedang dihadapi oleh bangsa dan negara kami. Baik itu krisis politik, krisis keamanan, krisis sosial, krisis ekonomi, dan berbagai krisis yang lain. Kiranya Tuhan menolong para pemimpin bangsa dan negara kami agar mereka diberikan hikmat dan hati yang bijaksana untuk dapat membawa bangsa kami ini keluar dari berbagai krisis.
Begitu juga untuk segala upaya yang dilakukan untuk dapat mengatasi pandemi COVID-19. Kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan sertai dan Tuhan berkati. Kami mendoakan dan menyerahkan untuk vaksin yang saat ini masih terus diupayakan. Kami selalu berharap dan memohon kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati semua upaya yang dilakukan. Kami percaya Tuhan bahwa pada saatnya nanti vaksin COVID-19 ini dapat tersedia dan dapat diterima oleh masyarakat Indonesia sehingga kami dapat segera keluar dari pandemi ini. Kami mendoakan untuk para tenaga kesehatan, para dokter, perawat, para sukarelawan, mereka yang berjuang di garis depan untuk menolong pandemi, untuk menolong penderita-penderita COVID-19 di masa pandemi ini. Kiranya Tuhan memberikan kepada mereka kesehatan yang prima, tubuh yang kuat, agar mereka dapat selalu sehat dan dapat menolong banyak penderita COVID-19 ini. Terima kasih Bapa di sorga. Ini seluruh doa dan permohonan kami ya Tuhan. Kalau ada hal-hal yang belum dapat hamba ungkapkan, kiranya Tuhan melihat jauh ke dalam hati jemaat Tuhan. Dengarkan doa-doa mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Menyiapkan hati untuk siap ditaburi firman Tuhan dan menyiapkan hati kita supaya menjadi subur sehingga hidup kita akan siap juga untuk dibentuk oleh firman-Nya. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Mari kita pujikan lagu Serikat Persaudaraan untuk mempersiapkan hati kita. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, kuatkan imanmu, hidup damai dan sejahtera dengan penuh kasih. Serikatmu tetap teguh di dasar yang teguh, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman, dan satu juga baptisan, dan Bapa satulah, yang dipuji dan disembah umat yang percaya. Dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertemu dan rajin bekerja. Tegaklah rendah hatimu, ingat pesan Tuhan, taat imannya, saling mengasihi. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari Bapak Ibu sekali lagi kita tundukkan kepala kita memohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah saatnya bagi Tuhan untuk berbicara kepada kami melalui pemberitaan sabda firman Tuhan. Kami mohon urapan kuasa Roh Kudus ada di dalam kami masing-masing. Baik hamba-Mu yang akan memberitakannya maupun seluruh jemaat yang mendengarkannya, kami mohon kiranya hati dan pikiran mulut kami dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga Tuhan kami semuanya diberkati oleh firman Tuhan. Firman Tuhan dapat tersimpan di dalam hati kami
dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami berserah kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, hari ini firman Tuhan didasarkan pada Injil Lukas. Injil Lukas pasal 16 ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Saya akan membacakan firman Tuhan ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, silakan menyimak Alkitab masing-masing. Lukas 16 ayat 10 sampai 13. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Konon katanya saat ini sulit untuk mencari orang yang setia. Entahkah setia dalam pernikahan, setia di dalam hubungan-hubungan, setia di dalam pekerjaan, setia di dalam pelayanan. Oh, sekarang ini kata orang sukar untuk dicari orang yang seperti itu. Orang yang setia itu langkah katanya. Karena kebanyakan orang itu mudah berubah perasaan, mudah beralih perhatian, gampang sekali untuk tidak fokus, tidak mau dibatasi, dan cenderung ingin bebas dari ikatan-ikatan. Dan itulah sebabnya dikatakan bahwa kesetiaan atau setia itu adalah hal yang langka. Namun demikian, Bapak, Ibu, dan saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, disadari atau tidak disadari, yang namanya setia atau kesetiaan itu masih menjadi kualitas yang dibutuhkan. Kualitas yang harus ada di dalam diri seseorang itu masih didambahkan, masih dicari. Dan oleh karena itu tidak heran dalam mencari pasangan hidup, dalam menjalin hubungan-hubungan, bahkan juga dalam mencari rekan kerja, rekan bisnis, pegawai baru, kita mencantumkan kesetiaan itu sebagai syarat. GKMI Karangmage sekarang juga sedang mencari tenaga hamba Tuhan. Kita sudah berkirim surat kepada STT atau sekolah-sekolah teologi atau fakultas teologi. Kita mencantumkan salah satu persyaratan, yaitu kesetiaan. Karena kita menginginkan bahwa hubungan nanti yang akan terjadi itu akan dapat terjalin erat, dapat membuahkan hasil yang baik, ada kemajuan, langgeng. Dan oleh karena itu kita cantumkan kesetiaan itu sebagai salah satu persyaratan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara dikasihi oleh Tuhan, begitu juga dalam kaitannya dengan Tuhan, dalam hubungan kita dengan Tuhan. Kita tadi membaca Injil Lukas pasal 16 ayat 10 sampai 13, itu menyebutkan tentang hal kesetiaan itu dengan sangat jelas. Dan kalau kita membaca ayat 13 bagian A, itu sebenarnya merupakan konklusi, merupakan kesimpulan dari firman Tuhan ini, bahwa seseorang hamba itu tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, dikatakan. Ini kaitannya dengan kesetiaan, Bapak, Ibu, dan saudara dikasihi oleh Tuhan. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan karena dia akan bingung tuan mana yang akan diutamakan, tuan mana yang akan diberikan perhatian, tuan yang mana akan menjadi fokus dari kehidupannya.
Karena kalau dia hanya ada 2 tuan dan dia memperhatikan, fokus, menghormati satu tuan, tentu tuan yang lain tidak akan bisa diperlakukan seperti itu. Tidak mungkin dia dapat berbuat adil dan seimbang. Karena memang dia harus memilih. Harus taat, harus hormat, harus setia, harus fokus kepada yang mana. Dan ayat 13 ini diakhiri juga dengan suatu kalimat yang tegas, Bapak Ibu. Bahwa kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Apa maksudnya, Bapak Ibu dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus? Mamon dalam bahasa Aram, mamon. Atau dalam bahasa Latin itu mamona. Itu artinya kekayaan. Namun dalam pemahaman yang rendah. Kekayaan dalam pemahaman yang buruk. Yaitu satu keuntungan yang dicari atau yang didapatkan dengan cara yang tidak benar. Dengan keserakahan atau juga dapat diartikan bahwa kekayaan itu begitu menguasai hati seseorang. Menguasai hidup seseorang. Itulah mamon. Maka firman Tuhan mengatakan orang yang mengabdi kepada mamon itu adalah orang-orang yang tidak dapat menguasai dirinya. Karena memang hidupnya itu hanya untuk mencari dan memuaskan keserakahannya. Sehingga dia tidak bisa melihat yang lain-lain dalam hidupnya selain uang, uang dan uang. Dia tidak dapat melihat hal yang lain dalam hidupnya selain harta, harta dan harta. Nah, orang yang demikian ini Bapak Ibu, bagaimana mungkin dia dapat mengabdi kepada Allah? Bagaimana mungkin dia dapat mengindahkan, bagaimana mungkin dapat menghormati dan mengutamakan Allah? Tentu tidak bisa Bapak Ibu dan saudara dikasih oleh Tuhan. Karena dia akan terpecah Bapak Ibu. Keterikatannya dengan mamon itu akan merubah seluruh sendi kehidupan orang itu. Nah, disinilah kemudian Tuhan menunjukkan betapa pentingnya kesetiaan di dalam hubungannya dengan Allah, Bapak Ibu. Bahkan tidak hanya setia tadi ya, kita membaca ada 2 kata. Ini akan menjadi perhatian kita yang akan kita renungkan. Ada 2 kata yang harus senantiasa kita ingat dan kita bawa dalam hidup ini dalam kaitannya dengan hubungan kita dengan Tuhan. Yaitu setia dan benar. 2 kata. Kita akan melihat Bapak Ibu dan saudara dikasih oleh Tuhan satu persatu. Pertama-tama kita akan melihat dulu tentang setia. Tentu kalau kita mau mencari maknanya maka kita harus membuka kamus. Apa itu arti setia? Di dalam kamus besar bahasa Indonesia, setia di sana dikatakan bahwa memegang teguh janji. Setia itu bersedia untuk terikat. Dan setia itu menghambakan diri ya, serta tidak melakukan sesuatu yang sifatnya khianat. Itulah setia. Di dalam kamus besar bahasa Indonesia juga dikatakan setia itu berarti bertahan Bapak Ibu. Teguh dalam hubungan sekalipun situasi yang kita hadapi itu tidak seperti yang kita bayangkan atau tidak seperti yang kita harapkan. Tetapi dia memegang teguh bertahan dalam hubungan yang baik. Oleh karena itu setia dalam kaitannya dengan Tuhan berdasarkan pemahaman yang seperti itu adalah bahwa kita umat itu harus betul-betul fokus hidupnya itu kepada Tuhan Bapak Ibu. Bahwa umat atau kita semua harus memegang teguh iman kita. Kita mau terikat menjadi hamba. Hamba dari Tuhan. Dan kita tidak boleh mengingkari iman kita kepada Tuhan. Bapak Ibu saya dikasih oleh Tuhan, mungkin satu kata dalam bahasa Indonesia yang tepat untuk menggambarkan hal ini adalah komitmen, Bapak Ibu. Ya, kita pernah mendengar istilah komitmen. Ya, setia yang berarti berkomitmen penuh kepada Tuhan. Nah, kalau kita sudah berbicara tentang komitmen Bapak Ibu dan saya dikasih oleh Tuhan, maka ini adalah sesuatu yang besar. Ini adalah sesuatu yang mendalam. Nggak main-main. Oleh karena itu kita menemukan ada banyak orang yang belum bisa berkomitmen. Ada banyak orang yang mengulur-ngulur waktu, takut, belum siap untuk berkomitmen.
tidak berani berkomitmen, apalagi kepada Tuhan. Komitmen kepada manusia aja kadang-kadang susah, apalagi kepada Tuhan. Nah, tentu pertanyaannya bagi kita, sampai kapan Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan kita tidak mau atau belum mau berkomitmen kepada Tuhan? Mari kita perhatikan Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh firman Tuhan ini. Diawali dengan perkataan Tuhan Yesus Kristus, barang siapa setia dalam perkara-perkara yang kecil. Ini Tuhan Yesus ingin menunjukkan bahwa komitmen, kesetiaan itu harus dimulai dengan hal-hal yang kecil dalam hidup ini. Misalnya dalam hal menggunakan waktu, di dalam hal menjalin relasi atau hubungan dengan keluarga, di dalam pekerjaan, dalam mengelola harta benda kita, perkataan-perkataan kita, perbuatan-perbuatan kita, pelayanan kita. Nah, kesetiaan itu harus muncul. Kesetiaan itu harus nampak dalam hal-hal yang seperti itu Bapak Ibu. Kita belum berbicara tentang hal yang besar Bapak Ibu. Ya, hal yang kecil dulu. Kalau kita berbicara tentang hal besar itu adalah pengorbanan. Seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Itu kesetiaan yang besar. Kita belum berbicara tentang kesetiaan yang besar. Kita bicara tentang hal yang kecil Bapak Ibu. Ya, hal yang sehari-hari ya, di dalam kehidupan kita yang kita lakukan. Ya, kesetiaan kita diuji dari hal-hal yang kecil tadi. Ya, berproses ya, dari waktu ke waktu. Dan kalau kita setia, maka kita akan bertumbuh Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita akan dapat menunjukkan kesetiaan yang lebih besar lagi. Ya, bahkan pengorbanan pada saat-saat yang kritis dan pada saat-saat yang sungguh-sungguh menantang iman kita. Di situ kita akan mampu. Karena pada level ini Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, orang tidak lagi memikirkan kesenangannya sendiri. Pada level itu orang tidak lagi memikirkan keselamatannya sendiri. Ya, karena hidupnya itu adalah Tuhan Bapak Ibu. Hidupnya itu adalah untuk melayani Tuhan. Semuanya tentang Tuhan. Itulah setia. Lalu yang kedua Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, benar. Ya, dikatakan barang siapa yang tidak benar dalam hal kecil, dia juga tidak akan benar dalam perkara-perkara yang besar. Nah, benar di sini sebenarnya dalam kaitannya dengan jujur Bapak Ibu. Karena di dalam versi bahasa Inggris dikatakan the one who is dishonest. Artinya kalau ada seseorang itu yang tidak jujur di hadapan Tuhan dalam hal-hal kecil, maka dia juga pasti tidak akan jujur dalam perkara-perkara yang besar. Dan sekali lagi jujur di sini adalah kaitannya dengan Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan. Bahwa kalau kita membangun relasi dengan Tuhan, tidak boleh ada kepalsuan. Tidak boleh ada kepura-puraan, Bapak Ibu. Tuhan tahu. Ya, kalau ada kepura-puraan, ada kepalsuan, ada ketidaktulusan. Misalnya di dalam kita melayani Tuhan, Tuhan tahu. Karena Tuhan tidak bisa kita tipu. Orang mungkin bisa kita bohongi. Tetapi Tuhan tidak bisa Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu firman Tuhan ini mengatakan kepada kita sebenarnya bahwa orang yang palsu hidupnya, orang yang curang hidupnya, orang yang tidak jujur hidupnya di hadapan Tuhan adalah orang yang tidak bisa dipercaya. Oleh sebab itu kita belajar Bapak Ibu senantiasa dalam hidup ini harus berlaku jujur. Kita harus tulus murni. Jangan sekali-sekali kita mencoba mencurangi, apalagi mencurangi Tuhan. Palsu terhadap Tuhan. Karena akan jelas tersingkap di hadapan Allah. Kita dapat melihat dalam Injil, ya, dalam perjumpaan Tuhan Yesus dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Tuhan Yesus tahu banget apa yang ada di dalam hati mereka. Mereka berkata tentang firman Tuhan, mereka berkata tentang Taurat, mereka mengajarkan itu. Tetapi semuanya palsu, Tuhan Yesus tahu. Semuanya tidak tulus, semuanya hanya kepura-puraan saja. Dan firman Tuhan mengatakan hal-hal yang sedemikian itu sangat dibenci oleh Allah, Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan. Maka apapun yang kita lakukan Bapak Ibu sebagai tanda-tanda iman kita, sebagai ungkapan iman kita, entahkah itu kita beribadah kepada Tuhan, entahkah itu kita berdoa kepada Tuhan,
Entahkah kita melayani Tuhan, kita berbuat kasih kepada orang lain, kita menunjukkan kemurahan hati kita kepada sesama kita, perkataan-perkataan yang baik yang keluar dari mulut kita, yang sopan, yang ramah dan lain sebagainya. Semuanya itu harus kita lakukan dengan jujur. Semuanya harus kita lakukan dengan tulus hati, jauh dari kepalsuan. Itulah yang disebut dengan benar. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setia dan benar. Sekali lagi, setia dan benar ini seharusnya menjadi kualitas yang harus terus-menerus kita latih di dalam kehidupan ini. Supaya dapat berkembang, supaya dapat terus kita tingkatkan. Dari hal-hal kecil saja Bapak Ibu. Dari hal-hal kecil sampai hal-hal yang menuntut pengorbanan besar, kita lakukan. Hanya dengan cara seperti itu maka kita akan dapat bertumbuh. Dan Tuhan mengatakan kamu akan diberikan perkara-perkara yang besar. Nah Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam perkembangan sejarah gereja, kita berbicara tentang gereja sekarang. Kita memperingati hari ini 85 tahun penyertaan Tuhan bagi gereja kita GKMI Pati. Nah kita membaca sejarah Bapak Ibu, nanti akan dibacakan juga oleh petugas. Ada banyak sekali dalam sejarah gereja kita itu pionir-pionir yang menunjukkan kualitas setia dan benar. Dan bahkan kalau saya membaca kemarin, karena saya membuat ringkasan sejarah gereja, saya membaca lagi buku Tunas yang Bertumbuh tentang sejarah GKMI Pati ini, maka saya menemukan di sana mereka itu luar biasa. Para pendahulu-pendahulu kita itu luar biasa. Mereka itu setia dalam hal-hal kecil, mereka juga setia dalam hal-hal yang besar Bapak Ibu. Zaman yang sulit pada waktu itu tidak mudah untuk mengumpulkan orang untuk membentuk komunitas, memelihara komunitas, mengadakan fasilitas-fasilitas, sarana-sarana untuk gereja seperti sekarang yang bisa kita nikmati, tidak gampang. Ada banyak keterbatasan-keterbatasan yang menuntut pengorbanan mereka. Tidak hanya pengorbanan tenaga, pikiran, tetapi waktu mereka juga, bahkan harta mereka juga. Nanti kita membaca Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan bagaimana tokoh perempuan gereja kita, Ibu Taneli itu, dia adalah seorang pengusaha batik Bapak Ibu. Dia berjualan kain batik. Ketika hatinya dia persembahkan untuk Tuhan, dan di dalam kesetiaan, dalam kejujuran dan kebenaran, dia berkeliling ke 25 kota, mulai dari Jawa Tengah sampai Jawa Timur. Untuk apa? Untuk berjualan kain batik. Dan untuk menggalang dana, semua hasilnya diberikan untuk gereja. Dan berhasil membeli tanah di tempat yang kita pakai sekarang ini. Tanah ini adalah hasil perjuangan, karena kesetiaan, karena kejujuran para pendahulu kita. Pengorbanan mereka tidak main-main Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan. Waktu mereka sepenuhnya mereka persembahkan untuk Tuhan. Bahkan di dalam jerih juang mereka mengabaikan kehidupan mereka sendiri. Mereka mengabaikan kesenangan dan kenyamanan pribadi dan keluarga mereka demi gereja, demi Tuhan. Dan saya berpikir, kita semua berpikir bahwa tanpa mereka Bapak Ibu, tanpa kesetiaan dan kehidupan orang-orang yang setia dan benar, para pendahulu kita, maka tidak akan ada GKMI Pati yang ke-85. Amin Bapak Ibu. Gereja membutuhkan kualitas yang demikian untuk kita dapat terus bertumbuh, bergerak dan berdampak Bapak Ibu. Itulah hakikat gereja. Dibutuhkan orang-orang yang setia, orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Dapat Bapak Ibu dan Saudara bayangkan kalau di dalam gereja itu isinya adalah orang-orang yang egois, isinya orang-orang yang mementingkan dirinya sendiri, orang-orang yang ngambekan, orang-orang yang baperan, tidak tulus, curiga satu sama lain, jual mahal, mau pelayanan aja diminta-minta, dirayu-rayu, dibujuk-bujuk. Bisa kita bayangkan kalau gereja isinya orang-orang seperti itu. Bukan orang-orang yang setia, orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Karena tentu energi kita akan habis ya. Energi kita akan habis untuk apa?
untuk merayu-rayu, untuk memohon-mohon, untuk memperbaiki hubungan-hubungan, untuk mendamaikan, dan lain sebagainya. Nah, kita tidak berharap seperti itu. Tentunya kita ingin agar spirit para pendahulu kita, ya, dalam hal kesetiaan, di dalam hal kebenaran, kejujuran, itu juga dapat tumbuh di dalam diri kita. Perjalanan ke depan itu menjadi beban kita, para penerus pendahulu kita. Mari Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita berjuang terus untuk terus berubah lebih baik dan bertumbuh dan berbuah bagi gerejanya, bagi Tuhan. Dirgahayu GKMI yang ke-85. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan karena Engkau sudah menyertai kami di dalam kami merenungkan firman Tuhan. Kami memohon kasih Tuhan, kiranya firman Tuhan yang sudah kami dengarkan dapat tersimpan di dalam hati kami dan dapat kami nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami siap untuk Tuhan perlengkapi dengan 2 karakter, setia dan benar. Itulah yang akan kami bawa dalam kehidupan kami, di tengah-tengah keluarga kami pun di dalam komunitas, bagi pelayanan kami, bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya akan membacakan ringkas sejarah GKMI Pati. Keberadaan Gereja GKMI Muria Indonesia GKMI Pati berawal dari buah pekabaran Injil yang dilakukan oleh tim Sintiat pada tahun 20-an kepada keluarga Yap Tiang Wat di Tlogowungu. Tidak lama setelah ia tertarik akan Injil yang diberitakan, Yap Tiang Wat dan istrinya dibaptis dan diterima menjadi anggota Jemaat Tionghoa Kudus, sekarang GKMI Kudus. Oleh karena jarak yang cukup jauh antara Tlogowungu dan Kudus, bila ingin menghadiri kebaktian, ditambah ongkos perjalanan mahal serta sulitnya kendaraan pada waktu itu, maka atas saran Tam Kin In, menantu Tim Sien Tat, Yap Tiang Wat berhasil mendapatkan sebuah gedung bekas pabrik rokok Mintek milik Kwa Jantan yang terletak di Jalan Sudirman sebelah timur kota, yang sekarang dipakai untuk SMP 1. Di tempat itulah kebaktian pertama Jemaat Pati dilaksanakan pada tahun 1935 dan dipimpin oleh Ti Sien Tat. Dengan bergabungnya beberapa orang seperti Ko Jin Hung, Ko Jin Liang, Oh Sim Hin, Sin Tan Chuan, Ibu Tan Nelly, Ibu Peng Pek Liu, Tan Jing Xuan, komunitas Kristen Tionghoa mulai terbentuk di Pati dan semakin berkembang dari waktu ke waktu. Tempat kebaktian pun berpindah-pindah seiring dengan kebutuhan, yaitu 1936 sampai dengan akhir 1937 di rumah keluarga Si Tiang Chuan. Awal tahun 1938 di rumah keluarga Ko Jun Hong di Jalan Sudirman 214. Beberapa penginjil yang aktif melayani komunitas pada waktu itu adalah Pendeta Tan Kin In, GI Matias Pantas, Pendeta Leonard Silalili, Pendeta S. Joyo Diharjo, sampai pada akhir tahun 39 ditunjuklah Job Samuel Lin untuk menjadi gembala komunitas Kristen Tionghoa di Pati. Pada waktu ini dimulai juga pelayanan sekolah minggu dengan jumlah murid sekitar 50 anak.
Tugas untuk menumbuhkan, menjaga, dan merawat komunitas dilakukan dalam semangat pengasuhan 4 orang perempuan perintis, Ibu Taneli, Ibu Peng Pek Liu, Ibu Kon Jun Hong, dan Ibu Oh Sun Hin, yang berjuang untuk membidani kelahiran sebuah gereja sebagai tempat beribadah. Perlu dicatat bahwa kaum perempuan mempunyai peran yang sangat khas pada masa ini, khususnya dalam pendirian gedung gereja. Mereka mencari tanah, penggalangan dana, bahkan dalam pembangunannya, Ibu Taneli sendiri mengunjungi 25 kota tersebar di Jawa Timur sampai Jawa Barat untuk mengumpulkan dana bagi pembangunan gereja. Sebagai seorang pedagang batik, ia berkeliling sambil mencari dana pembangunan gereja. Dan tidak lama kemudian Ibu Taneli berhasil membeli sebidang tanah yang letaknya di belakang kelenteng padi. Sementara itu, upaya menggalang dana untuk membangun gedung gereja tetap dilakukan melalui para donatur dan upaya-upaya lainnya. Berkat upaya dan kerja keras Bu Neli dan beberapa perempuan lainnya, akhirnya terkumpullah dana pembangunan dan dimulailah proses pembangunan gedung gereja yang ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Ibu Thi Sin Tat pada bulan Desember 1940. Pada tahun 1941, tepatnya tanggal 2 Juni 1941, gedung gereja yang sekarang menjadi Gereja Kristen Muria Indonesia GKMI Pati selesai dibangun dan dilaksanakan penabisannya oleh Gembala Jemaat Pendeta Job Samuel Lin. Dari tahun ke tahun, terutama dengan dukungan dan kontribusi penuh Nyonya Taneli, pembangunan fasilitas pendukung di komplek gereja terus berlanjut dengan dibangunnya perpustakaan, toko buku, pastori, bahkan gedung sekolah minggu. Jumlah anggota jemaat pun bertambah dari waktu ke waktu. Nama-nama yang telah memberikan hidupnya untuk mendampingi, membina, dan mengembalakan jemaat GKMI Pati adalah Pendeta Job Samuel Lin 1939 sampai 1941, GI Cho Bing Lin 1942 sampai 1944, GI Chan Ing Hian 1945 sampai 1947, Pendeta Choa Kim Chun 1948 sampai 1949. Tahun 1950 sampai dengan 1956 pelayanan dikoordinir klasis sekitar Muria. GI Tajian Ing Hian 1957 sampai 1962. Pendeta Herman Tan 1963 sampai 1965. Pendeta Lemuel Pragianto 1965 sampai 1986, didampingi oleh Yonatan Dwi Atmoko, Yonatan Ibnu Budianto, Merchan Henok. Pendeta Victor Enhart MTH 1986 sampai 1995, didampingi oleh Sri Lestari R. Joko Hasto Sanyoto, Pendeta Martono, Pendeta Stefanus Christian Haryono STH, Pendeta Darmono Sugondo STH, Pendeta Stefanus Christian Haryono MA CF 1995 sampai 2005. Tahun 2005 sampai 2010 pelayanan dikoordinir Pendeta Martono STH, Pendeta Stefanus Christian Hati Santoso SSI Teologia, dan Pendeta Didik Hartono STH.
Tahun 2010 sampai dengan sekarang, pelayanan pengembalaan dilayani oleh Pendeta Michael Salim MTH. Saat ini GKMI Pati telah memiliki beberapa cabang dan pos serta persekutuan, yaitu 1. GKMI Pati Cabang Juwana, 2. GKMI Pati Cabang Gabus, 3. GKMI Pati Cabang Karangwagi, 4. GKMI Winong. Setelah didewasakan dan kebaktian pendewasaan gereja pada tanggal 1 November 2019. 5. Pos PI Randu, 6. Persekutuan Tambak Romo, 7. Persekutuan Pedari Jaksa. Demikian sekilas perjalanan karya dan pelayanan GKMI Pati di usia yang ke-85 ini. Marilah kita terus menghidupi semangat, kecintaan, kesetiaan, dan pengorbanan para pendahulu kita demi GKMI Pati terus bertumbuh dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, saya undang untuk kita bangkit berdiri. Saya mengajak kita untuk menaikkan doa syukur kita kepada Tuhan di hari peringatan ulang tahun ke-85 gereja kita. Mari kita berdoa. Dengan menengadahkan hati dan jiwa kami kepada Tuhan. Saat ini Tuhan, hati kami sungguh diliputi oleh sukacita, oleh kebahagiaan, dan terlebih lagi syukur kami kepada Tuhan yang sudah menyertai 85 tahun perjalanan dan karya gereja kami GKMI Pati tercinta ini. Kami sudah mendengar Tuhan bagaimana awal dan keberadaan GKMI Pati hingga saat ini tidak terlepas dari banyaknya kesulitan dan pergumulan. Kami boleh menyimak dan belajar tentang arti kesetiaan dan pengorbanan Mak Nelly dan juga para pionir yang lainnya. Mereka yang sudah berjuang dengan sungguh-sungguh untuk kemajuan gereja ini. Kami mengucap syukur Tuhan karena pelayanan GKMI Pati sejak awalnya sampai saat ini sudah diberkati oleh Tuhan. Luar biasa Tuhan. Bertumbuh dengan sangat baik hingga sampai saat ini. Bukan karena kekuatan kami tetapi karena kasih dan kemurahan Tuhan. Oleh karena itu di tengah-tengah sukacita dan rasa syukur kami kepada Tuhan, saat ini Tuhan, kami sehati menyerahkan dalam pimpinan, penyertaan, perlindungan Tuhan, perjalanan GKMI Pati ke depan. Biarlah Tuhan yang akan memberkati. Kami semua adalah jemaat-jemaat yang siap untuk bekerja bagi Tuhan melalui GKMI Pati. Pakailah kami Tuhan, berikan kesatuan hati kepada kami. Jauhkan segala permusuhan, jauhkan dari perselisihan, dari konflik yang sia-sia, yang tidak ada arti bagi Tuhan dan bagi gereja. Jauhkan itu dari kami, tetapi berikan satu hati, satu kasih, satu iman. Untuk kami sebagai GKMI Pati terus bergerak dan berdampak bagi sesama kami. Sehingga nama Tuhan terus hidup di tengah-tengah kami, nama Tuhan terus dipermuliakan di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa di sorga. Sekali lagi Tuhan, segala hormat, kemuliaan, keluhuran hanya bagi nama Tuhan. Yang kami sembah, yang kami layani. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Bapak Ibu, secara simbolik dalam rangka acara memperingati hari ulang tahun GKMI Pati yang ke-85, maka akan dilakukan pemotongan tumpeng yang dalam hal ini akan dilakukan oleh Bapak Budi Santoso selaku Ketua Majelis dan Bapak Pendeta Michael Salim selaku hamba Tuhan GKMI Pati.
Untuk itu saya persilahkan untuk Pak Budi dan Pak Michael untuk menempatkan diri. Kemudian pemotongan tumpeng ini akan diserahkan kepada yang pertama, jemaat senior yang akan diwakili oleh Ibu Budi Antono. Saya persilakan maju ke depan, Bu. Kemudian yang kedua akan diserahkan kepada Saudara Julius yang mewakili sebagai generasi penerus gereja. Kemudian yang ketiga kepada Bapak Rudi Kurniawan mewakili dan sebagai ketua panitia hari-hari besar Kristen GKMI Pati. Saya persilakan Pak Rudi. Demikian Bapak Ibu, pemotongan tumpeng yang dilakukan dan diserahkan kepada perwakilan jemaat, dan biarlah ini menjadi satu momentum yang indah buat GKMI Pati, semakin bertumbuh, semakin berdampak, dan semakin dirasakan oleh sesama. Demikian Bapak Ibu seluruh rangkaian untuk acara peringatan hari ulang tahun GKMI Pati yang ke-85. Kita masuk ke penghujung ibadah pagi ini.
Firman Tuhan yang telah disampaikan mengajarkan kepada kita untuk hidup senantiasa setia dan hidup benar. Setia dalam segala perkara, karena itulah salah satu karakter yang harus dimiliki kita sebagai anak-anak Allah. Karena kita tahu bahwa Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita, dan oleh karena itu seharusnya kita hidup dan setia kepada Allah. Pujian kasih setianya adalah sebagai pujian pamungkas yang akan merespon firman Tuhan dan kiranya boleh mengingatkan kita kepada Tuhan dan hidup senantiasa setia dan benar. Kasih setianya. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari warga GKI bersama memuji Tuhan Kepala Gereja, Gembala yang setia. Sejak gereja dilahirkan sampai hari ini, patut kita syukuri untuk kasih setianya. Suka duka silih telah kita alami, namun janjinya terbukti telah digenapi. Tuhan sendiri yang membangun gereja kita. Allah akan menguasainya, angkatan demi angkatan ikut menyumbangkan jerih juang pelayanan untuk mengembangkan Timur yang seluruh Jawa juga ke Sumatera, Kalimantan dan Bali, dan kemana saja. Kita seharusnya sudah menjadi dewasa. Dari segi waktu kita patut jadi guru, jaga diri agar kita tidak jadi racun. Mari kita terus maju menuju sasaran. Masih ada kekurangan harus dibenahi. Sementara waktu sudah mulai senja hari, dekat bulan dan padukan semua potensi dengan kuasa ilahi. Maju GKMI. Puji Tuhan Bapak Ibu dan Saudari, kita akan bersama-sama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat mengikrarkan kembali iman kita seturut dengan pengakuan iman Nicea. Mari kita bersama-sama mengaku demikian. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah,
terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, bukan diperanakkan, bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang menjadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan dan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Kini arahkan dan tengadakan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus memberkati, melindungi dan menyertai engkau. Allah yang pemurah dengan rahmat memberkati dan melindungi saudara-saudari, mengaruniakan pengharapan dan kemenangan, menghindarkan dari segala bencana, penyakit dan mara bahaya, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.